Dalam persoalan Isra Mi'raj, ada dua hal yang saling terkait satu sama lain. Yang memperjalankan yakni Tuhan, dan yang diperjalankan yakni Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Quran menjelaskan, Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang memperjalankan adalah salah satu dari nama suci ilahi, yaitu Subhan, Maha Suci, yang dalam tasawuf disebut dengan nama Tanzih. Dan yang diperjalankan adalah hambanya yakni Rasulullah. Sehingga di sini ada relasi keidentikan antara yang memperjalankan dan yang diperjalankan. Relasi keidentikan tersebut adalah relasi kesucian bahwa yang memperjalankan adalah Maha Suci dan yang diperjalankan hambanya juga yang suci. Oleh sebab itu, syarat naik ke atas menuju singgasana ilahi adalah kesucian, sehingga yang Maha Suci memperjalankan hambanya. Rasulullah adalah insan kamil, manusia sempurna. Dalam tasawuf, insan kamil dipahami sebagai insan yang telah menyatu dengan asma ilahi, sehingga yang disebut dengan insan kamil adalah mereka yang telah melakukan 4 perjalanan ruhaniyah, atau setidaknya telah sampai kepada perjalanan ketiga dari 4 perjalanan ruhaniyah. Perjalanan pertama adalah perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Perjalanan kedua dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Perjalanan ketiga dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Dan perjalanan keempat dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Pada perjalanan yang pertama, manusia berusaha bebas dari belenggu materi. Tanpa itu, manusia tak bisa naik ke atas mengarungi alam rohaniah hingga sampai ke singgasananya. Setelah menjalani perjalanan yang pertama, manusia akan melanjutkan perjalanan kedua, yaitu perjalanan dalam menyelami asma dan sifat ilahi. Perjalanan ketiga adalah perjalanan kewalian, dan adapun perjalanan keempat adalah perjalanan kerasulan. Manusia yang telah mencapai 4 perjalanan rohaniah, ruhnya mampu menjadi penggerak bagi tubuhnya. Tubuh akan mengikuti gerak ruhnya. Manusia yang telah melakukan keempat perjalanan tersebut menjadi bukti bahwa ruhnya telah suci dan sangat latif. Sebab itu tubuhnya pun akan menjadi latif mengikuti ruhnya. Filosofi Isra Mi'raj Rasulullah bisa ditelusuri dalam gagasan Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Isyarat wa Al-Tanbihat. 9. Ibnu Sina membahas persoalan Isra Mi'raj terkait dengan kemungkinan pencapaian tertinggi manusia menuju singgasana ilahi. Ibnu Sina berkata, singgasana ilahi tinggi dan tak bertepi, sehingga tak dapat diraih oleh para pencari dan tak dapat dipahami sesuatu darinya, kecuali sebagian kecil saja dari manusia. Tak ada seorang pun yang mampu sampai ke hakikat zat ilahi, tapi tak perlu putus asa, karena setiap orang sampai pada derajatnya sendiri. Perjalanan puncak Rasulullah telah digambarkan dalam Quran dalam surah An-Najm ayat 7 hingga 9. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa yang telah dia wahyukan. Hatinya yang bersih tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dia lihat? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga Al-Ma'wa. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu cahaya cemerlang yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Mi'raj Rasulullah sampai kepada puncak 2 garis hakikat eksistensi, yaitu 2 busur panah dan lebih dekat. Dan setelah ini, tak bisa lagi digambarkan perjalanan manusia. Makom lebih dekat akan memangkas jarak antara tubuh materi dan ruh, akal dan indrawi, atau mulk dan malakut. Di sanalah puncak perjalanan yang dimungkinkan bagi insan kamil, yakni wujud Rasulullah, di mana Jibril alaihissalam pun tak mampu melewatinya. Pada makom ini,
wujud Rasulullah tenggelam dalam ketunggalan ahadiyahnya. Sebab itu, jauh atau dekat antara hamba dengan ilahi bukan jarak materi dan indrawi, tapi tergantung kepada keluasan jiwa seseorang. Jarak itu adalah keterikatan yang kita miliki, seperti keinginan-keinginan, kenikmatan syahwat, dan juga hawa nafsu. Manusia secara esensi adalah makhluk yang bebas. Namun manusia memenjarakan dirinya sendiri di dalam ikatan-ikatan dan keinginan-keinginan. Manusia yang telah sampai kepada puncak ilahi, hakikatnya akan menyatu dengan eksistensi dan akan meliputi eksistensi lainnya. Manusia adalah wujud yang azali dan abadi. Namun dalam satu titik perjalanan, manusia tinggal sementara di dunia ini. Manusia punya derita abadi, namun penderitaannya adalah rahasia keabadiannya. Manusia turun ke dunia ini agar mengalami penderitaan. Manusia memahami keabadian. Mengapa? Karena manusia memahami sementara dan terbatas dipahami dari ketidakterbatasan.